Hai semua, saya panggil Susuryadi Tiarnade, biasa dipanggil Ade. NIM saya 210 100000192 dari kelas C. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, apa sih maksud atau makna dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara? Kita akan bahas dulu sebagai dasar negara. Apa sih dasar negara itu? Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Belanda yang artinya panca, yaitu 5, dan sila yang artinya dasar. Jadi secara istilah Pancasila berarti 5 dasar. Dasar apa itu? Jadi, dasar negara Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Tidak hanya itu, dari sudut pandang sejarah Pancasila sebagai dasar negara pertama kali diusulkan oleh Bung Karno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 yang juga bisa kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dalam sidang BPUPKI, Bung Karno menyebut Pancasila sebagai filosofische Grondslag. Apa itu filosofi Grondslag? Filosofische Grondslag berasal dari bahasa Belanda yang berarti norma, dasar, dan yang bersifat filsafat. Apa dasarnya Indonesia merdeka? Atau apa filosofische Grondslag dari Indonesia merdeka? Begitu tanya Soekarno dalam sidang BPUPKI. Itulah fundamen filosofi pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasarnya Indonesia merdeka atau dasar negara atau Pancasila adalah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara. Lalu bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus dijadikan sebagai pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Lalu apa hubungan Pancasila sebagai dasar negara? Sebagai dasar negara menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia yang kemudian melahirkan asas 5 sila dan kita realisasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Satu, asas ketuhanan yang Maha Esa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea 4 disebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu undang-undang dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Realisasi dari ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam 3 bidang ketatanegaraan Republik Indonesia, antara lain dalam bidang eksekutif dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian-bagiannya yang mengatur segala soal yang menyangkut agama di Indonesia. Dalam bidang legislatif tercermin pelaksanaannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan. Dalam bidang yudikatif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 4 ayat 1 disebutkan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tercermin dalam setiap peradilan umum di Indonesia. Begitu pula dengan adanya peradilan agama yang khususnya diadakan bagi yang beragama Islam, adalah realisasi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Satu, percaya atau takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2, saling menghormati antar umat beragama. 3, tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain. 4, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa latar belakang agama. Yang kelima, membina kerukunan hidup antar manusia. Yang kedua adalah asas peri kemanusiaan. Asas peri kemanusiaan adalah asas yang mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sesuai dengan makhluk Tuhan. Harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Juga mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, ras, warna kulit, kedudukan sosial, dan lainnya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 34 adalah merupakan perwujudan dari asas peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Asas ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri
Ya ampun. Oke. Aplikasi asas kebangsaan di Indonesia dalam pengadilan berupa keputusan apabila terjadi perselisihan antar warga negara Indonesia dan warga negara asing di Indonesia, di mana yang berlaku adalah Undang-Undang Indonesia. Yang pertama adalah cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga adalah tidak merendahkan suku, adat, dan budaya lain. Yang keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. Yang kelima, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Yang keempat adalah asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat dalam bidang legislatif merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, perwujudan dari kedaulatan rakyat, dan wewenang yang dimiliki DPR. Sedangkan dalam yudikatif terlihat bahwa hakim-hakim baru dapat diangkat setelah ada pengusulan dari Komisi Yudisial kepada anggota DPR untuk mendapatkan penetapan yang selanjutnya diangkat oleh Presiden. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat terlihat pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat, Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan akhirnya Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian atas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya. Dalam era reformasi,
dengan dilaksanakan pemilu secara langsung atau melibatkan rakyat sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditunjukkan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah pemilik utama negara ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat terlihat pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang. Artinya tanpa persetujuan rakyat, Presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan akhirnya Presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian atas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya. Dalam era reformasi, dengan dilaksanakan pemilu secara langsung atau melibatkan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditunjukkan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah pemilik utama negara ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat terlihat
pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan akhirnya presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian atas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya. Dalam era reformasi, dengan dilaksanakan pemilu secara langsung atau melibatkan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditunjukkan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah pemilik utama negara ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tertuang dalam alinea 4 yang menyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat, yang pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya. Penjelmaan dari ketetapan ini dapat terlihat pada persetujuan dari rakyat atas tindakan pemerintah. Itu dapat ditunjukkan bahwa presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah, tetapi terlebih dahulu adanya undang-undang, artinya tanpa persetujuan rakyat, presiden tidak dapat menetapkan suatu peraturan pemerintah. Dan akhirnya presiden harus memberikan pertanggungjawabannya kepada MPR yang merupakan penjelmaan dari rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat. Kesejatian atas kedaulatan rakyat ini semakin memperoleh rohnya. Dalam era reformasi, dengan dilaksanakan pemilu secara langsung atau melibatkan rakyat, sebagaimana disebutkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Bukti kedaulatan yang telah ditunjukkan melalui pesta demokrasi secara langsung merupakan bentuk pengakuan kalau rakyat adalah pemilik utama
negara ini. Yang kelima adalah asas keadilan sosial, yaitu dalam bidang legislatif. Asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Yang pertama adalah mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, ikut serta dalam pemilihan umum. Lalu yang kelima, melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan yang baik dan dengan rasa tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terlibat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial. Contohnya panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu, anak cacat, dan manula atau lansia. Dari segi legislatif, dapat dilihat dari lahirnya undang-undang perburuan yang menghasilkan prinsip penghisapan manusia oleh manusia. Dalam bidang eksekutif, terbentuknya Departemen Sosial yang menanggulangi masalah kemanusiaan. Contohnya, Direktorat Bencana Alam yang memberikan bantuan bagi masyarakat yang tertimpa musibah, bencana alam, dan sebagainya. Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. 3. Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai, baik di sekolah, di rumah, dan di tempat lainnya. Yang keempat, tidak melecehkan seseorang karena alasan apapun. Dan yang kelima, membela kebenaran dan keadilan. Lalu yang kelima adalah asas keadilan sosial. Dalam bidang legislatif, asas keadilan sosial pelaksanaannya tertuang dalam undang-undang, tertuang dalam rangka mewujudkan undang-undang tentang jaminan sosial. Misalnya adalah pusat-pusat industri yang memungkinkan timbulnya perselisihan atau sengketa antara pihak pemimpin dan pihak kaum buruhnya, yang perlu adanya suatu hukum, adanya suatu bidang, adanya suatu badan yang akan menyelesaikan sengketa itu tidak secara sepihak dan sewenang-wenang, melainkan dengan berpedoman kepada keadilan sosial yang selalu memperhitungkan nasib kaum buruh tersebut. Dalam bidang yudikatif terlihat
bahwa setiap keputusan hakim senantiasa berpedoman kepada keadilan sosial. Sedangkan dalam bentuk lembaga terlihat adanya yang pertama adalah berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Lalu yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, tidak membenarkan, tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. Yang keempat, bersikap kekeluargaan. Yang kelima, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Keenam, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya. Dan yang terakhir adalah tidak menyusahkan orang lain untuk sama-sama hidup dengan layak. Jadi kesimpulan dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai dasar atau fundamental untuk mengatur pemerintah negara ataupun sebagai dasar negara, dasar untuk mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Jika Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah digunakan untuk pedoman hidup masyarakat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia harus selalu menjiwai nilai-nilai hukum Pancasila. Contoh sesuai dengan sila pertama, masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan dan melakukan kewajiban agama dan keyakinan masing-masing. Atau artinya semua aktivitas kehidupan bangsa di Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.